Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Halim Adrian Putra di Halim Adrian Official. Pada kali ini kita akan membahas atau sharing-sharing tentang beasiswa Bank Indonesia, yang mana saya alhamdulillah sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia dari UIN STS Jambi pada tahun 2020. Pada kali ini saya akan menyampaikan pengalaman-pengalaman saya tentang bagaimana sih tips dan trik agar kita lolos pada tahapan kedua atau tahapan final yang menentukan kita lolos atau tidak di beasiswa Bank Indonesia ini, yaitu tahap wawancara. Nah, jadi sebelum saya berbicara jauh tentang tips dan triknya, saya ingin menjelaskan sedikit dua tahapan proses seleksi yang dilakukan oleh pihak kampus maupun oleh pihak Bank Indonesia sendiri selaku yang memberikan beasiswa. Jadi di beasiswa Bank Indonesia ini kita atau teman-teman akan melalui dua tahapan tes. Yang pertama ada tahapan pemberkasan. Nanti kawan-kawan akan mengumpulkan berkas-berkas yang diumumkan oleh pihak kampus. Nanti setelah terkumpul berkasnya akan diseleksi oleh pihak kampus, yang mana nanti yang lolos verifikasi itu diberikan kepada BI. Kemudian nanti BI atau Bank Indonesia ini akan mewawancara. Nah, itu sedikit gambaran tentang tahapan-tahapan seleksi yang ada di beasiswa Bank Indonesia ini. Baik, saya akan memulai dari hal pokok yang ada ketika wawancara atau interview ini. Yang pertama, tips dan triknya adalah kawan-kawan wajib untuk menyiapkan mental diri atau kesiapan diri dalam menghadapi interview nanti di tahapan final, karena memang menentukan. Maka tahapan yang pertama yaitu adalah mempersiapkan mental kita, karena yang menguji kita itu adalah langsung dari pihak Bank Indonesia, bukan kampus lagi. Pemberkasan itu kampus, yang kedua baru wawancara dilaksanakan oleh pihak Bank Indonesia itu sendiri. Yang pertama ada mental, itu hal pokok yang wajib kawan-kawan pejuang beasiswa lakukan, persiapkan. Yang kedua yang perlu kawan-kawan persiapkan tentunya pengetahuan tentang kebank sentralan. Nah, tentang kebank sentralan itu tentang Bank Indonesia, kebijakan-kebijakan Bank Indonesia itu seperti apa landasan hukum Bank Indonesia ini. Nanti kawan-kawan bisa lihat berbagai referensi, bisa browsing atau mencari buku-buku terkait dengan itu dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kebank sentralan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling penting itu adalah perkenalan diri kita, cara kita mengenalkan diri. Nanti biasanya di perkenalan itu diminta menjelaskan tentang diri kita, tentang minat, bakat, motivasi kita untuk mendapatkan beasiswa ini, apa motivasi kita. Nah, di situ kawan-kawan yang paling penting itu adalah tidak menyombongkan diri. Andaikan nih kawan-kawan nggak punya bakat seni, jadi kawan-kawan tidak usah mengatakan dengan seolah-olah menyombongkan diri handal atau ahli sekali dalam bidang itu. Kawan-kawan cukup perkenalkan dengan sebagaimana mestinya, bahwa terbiasa dengan kegiatan hobi tadi, yang mana hobi tadi terbentuk dari minat dan bakatnya. Nah, itu yang paling penting, jangan terkesan menyombongkan diri dalam memperkenalkan diri tersebut. Nah, yang selanjutnya juga kita harus membiasakan bagaimana caranya tidak terlalu ambisius, tidak terlalu menggebu-gebu, artinya seperti itu. Tenang saja, jika sudah tahapan pertama tadi mental dan tahapan kedua tentang kebank sentralan dan tahapan ketiga kawan-kawan telah menemukan motivasi, potensi diri dan mampu mengenali dirinya, maka sampaikan itu semua dengan rileks saja. Gunakan bahasa yang sederhana, yang kalau bisa sederhana dengan singkat, padat dan jelas, yang mana tujuankan agar pesan itu tersampaikan. Nah, jadi kawan-kawan tidak perlu terlalu menggebu-gebu dalam menyampaikan apa yang kawan-kawan ketahui, terutama dalam perkenalan diri tadi, minat dan bakat. Dan yang tak kalah pentingnya nanti ketika interview atau wawancara, kawan-kawan akan ditanyai ide atau gagasan sosial apa yang akan kawan-kawan terapkan ketika
menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Ide sosial atau gagasan sosial ini wajib untuk kawan-kawan terapkan, karena di beasiswa Bank Indonesia ini mahasiswa tidak hanya diberikan bantuan beasiswa berupa uang pendidikan untuk pendidikan tadi, akan tetapi juga akan dibina, akan aktif sosial, yang mana itu akan diterapkan selama 1 tahun kepengurusan komunitas Genbi atau Generasi Baru Indonesia ini, yang merupakan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Contohnya nih ya, saya akan berikan contoh ide atau gagasan sosial apa yang akan diterapkan. Nah, kalau saya kemarin itu ingin menerapkan giat literasi yang mana itu berhubungan dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, gambarannya seperti itu, dan harapannya sebelum wawancara dilaksanakan, kawan-kawan atau teman-teman calon penerima beasiswa harus mempersiapkan dulu ide sosial apa yang akan kawan-kawan atau teman-teman sekalian bisa terapkan, dipaparkan ketika wawancara beasiswa nantinya. Di kepengurusan komunitas penerima beasiswa sendiri, itu namanya Genbi atau Generasi Baru Indonesia, terdiri dari beberapa divisi atau bidang, yang mana nanti kawan-kawan bisa menyesuaikan di bidang mana lebih cocoknya. Yang pertama ada bidang pendidikan, kemudian ada juga bidang humas, kemudian ada juga bidang kesehatan masyarakat, kemudian ada juga bidang pengembangan organisasi dan anggota, kemudian ada juga bidang lingkungan hidup, yang kesemua bidang ini aktif sosial, yang mana program-program kerjanya secara mayoritas diterapkan berdasarkan yang telah dipaparkan kepada Bank Indonesia. Nah, ini sangat perlu kawan-kawan pertimbangkan ketika pemaparannya nanti. Nah, saya rasa itu sih yang hal-hal pokok yang perlu dipersiapkan ketika nanti sebelum melakukan interview atau tahapan seleksi yang paling menentukan ini untuk menerima beasiswa Bank Indonesia. Itu yang perlu dipersiapkan oleh kawan-kawan baik ketika pelaksanaannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut mungkin kawan-kawan bisa kontak media sosial di bawah. Nanti saya cantumkan juga media sosial Genbi Generasi Baru Indonesia. Juga saya cantumkan media sosial saya dan sumber-sumber informasi resmi yang bisa kawan-kawan jadikan sebagai bahan referensi ketika ingin menggali informasi seputar beasiswa Bank Indonesia. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan, dan paling terpenting kawan-kawan berdoa. Jangan lupa, berdoa itulah yang paling penting di samping kita usaha. Semoga berhasil bagi para pejuang beasiswa Bank Indonesia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.